Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamid Hamdani dengan NIM 2892150217 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tujuan akhir semester 1 dengan mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayani MPD. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah satu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. F atau X sama dengan AX 2 tambah BX tambah C, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas. A, B, dan C adalah konstanta bentuk dari fungsi kuadrat. Ini ditentukan oleh besaran dan tanda-tanda dari konstanta A, B, dan C. Grafik kuadrat. Fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga dapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X atau Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga produk itu sendiri, pendapatan masyarakat, tingkat kebutuhan, jumlah penduduk, selera, dan barang pengganti. Bentuk umum dari suatu fungsi permintaan linear. QD sama dengan A kurang BP, atau P sama dengan min 1 garis miring B dalam kurung A tambah QD, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan segitiga QD garis miring segitiga PD. P sama dengan harga produk per unit. Q sama dengan kuantitas unit produk. Syarat atau P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Penerapan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya satu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga di mana konsumen atau produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi barang, jasa yang dijual untuk dikonsumsi. Rumus QD sama dengan QS. QD sama dengan jumlah yang diminta. QS sama dengan jumlah yang ditawarkan. Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Keseimbangan pasar sesudah pajak terjadi apabila jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah kebalikan dari pajak sehingga disebut pajak negatif. Pengaruh subsidi. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, atau titik keseimbangan yang bergeser lebih rendah. Contoh soal. Diketahui QD sama dengan 20 kurang 2P. QD sama dengan 3P. Subsidi sama dengan 3 per unit. Keseimbangan pasar sesudah subsidi. Diketahui QD sama dengan 20 dikurang 2P. QS sama dengan 3P. S sama dengan 3. Ditanya, titik keseimbangan Q, P setelah subsidi. Jawab, jika diketahui fungsi penawaran QS sama dengan A tambah BQ, maka QS atau fungsi penawaran setelah pajak diperoleh dengan rumus QS sama dengan B dalam kurung P tambah S tambah A. Jika diketahui fungsi penawaran PS sama dengan A tambah BQ, maka diperoleh dengan rumus PS sama dengan A dikurang S tambah BQ. Menerapkan fungsi kuadrat dalam bidang bisnis dan ekonomi. 1. Fungsi biaya. Macam-macam biaya.
Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost atau FFC, yaitu merupakan balas jasa daripada pemakaian faktor produksi tetap atau fixed factor, yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap penggunaan faktor produksi yang tetap di mana besar kecilnya biaya ini tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya output yang dihasilkan. 2. Biaya tidak tetap atau variable cost atau FVC, yaitu merupakan biaya yang dikeluarkan sebagai balas jasa atas pemakaian variabel faktor yang besar kecilnya dipengaruhi langsung oleh besar kecilnya output. Yang ketiga, biaya total atau total cost TC, yaitu merupakan jumlah keseluruhan dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Rumus biaya tetap FC sama dengan K sama dengan konstanta. Biaya variabel VC sama dengan F dalam kurung Q. Biaya total TC sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah F dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung Q. Biaya variabel rata-rata sama dengan AFC sama dengan VC garis miring Q. Biaya rata-rata AC sama dengan TV kurung Q sama dengan AFC tambah AFC biaya marginal MC sama dengan segitiga DC garis miring segitiga Q. Fungsi penerimaan 1. Penerimaan total dalam kurung total revenue atau TR merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. 2. Permintaan rata-rata ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Rumus penerimaan total atau TR sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Penerimaan rata-rata AR sama dengan TR garis miring Q. Penerimaan marginal MR sama dengan segitiga TR garis miring segitiga Q. 3. Fungsi laba. Analisis keuntungan maksimum tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. TR kurang TC optimum jika sama dengan 0. Untuk mengetahui N kuadrat sama dengan 0 adalah keuntungan maksimum ataukah kerugian maksimum, perlu diuji melalui derivatif kedua dari fungsi. Sekian jawaban dari saya. Kalau banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.